Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kami sekalian, sebelum kita belajar, mari kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita memasuki bab yang ke-11 dengan judul Ibadah Puasa Membentuk Pribadi yang Bertakwa. Anak-anak kami sekalian, nah kali ini kita ingin membahas tentang ibadah puasa. Ibadah puasa terbagi dua, ibadah puasa wajib, puasa sunnah. Nah, puasa wajib nanti kita ingin pelajari adalah apa-apa saja yang termasuk puasa wajib dan apa-apa saja yang termasuk puasa sunnah. Kemudian kita akan membahas tentang ketentuan ibadah puasa. Kemudian kita ingin mengambil hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa. Baik anak-anak kami sekalian, kita masuki langsung pembelajaran kita. Yang pertama, kita ingin membahas tentang dalil dari ibadah puasa ini. Kita mengambil firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian Allah berfirman, Bismillah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, dua ayat ya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, dari ayat di atas sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi bertakwa. Nah, setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Setiap orang yang beriman diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Ini sesuai dengan apa yang Allah bunyikan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, jadi arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat-syarat tertentu. Nah, ini pengertian istilah puasa menurut syariat. Nah, anak-anak kami sekalian, kita masuki ya, itu dalil tadi. Kalau ditanya dalil tentang puasa adalah yang pertama surah Al-Baqarah ayat 187, yang kedua Al-Baqarah 183. Nah, arti puasa secara bahasa sendiri, kalau secara bahasa ya dari kata saumu.
Ya, dari kata saumu yang artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, ya, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Jadi saum dari kata saumu, ya, yang artinya menahan. Sedangkan dari pengertian syariat tadi, puasa adalah menahan diri, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar dengan niat, ya, dan syarat tertentu. Nah, itu pengertian puasa secara istilah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang puasa wajib, ya. Kita akan membahas tentang puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, ada berapakah puasa-puasa wajib? Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, kamu lihat pada gambar itu. Nah, ini gambar suasana di mana di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, ya, orang-orang berbuka puasa bersama secara berjamaah. Jadi di Masjid Nabawi itu orang-orang yang mau berbuka puasa itu berbuka puasa secara gratis, ya. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, ya, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua hijrah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah fardu ain, ya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa halangan atau tanpa uzur yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, maka kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Nah, karena dia adalah puasa wajib, dan jika tidak dilaksanakan oleh seseorang karena ada halangan lalu dia meninggal dunia, maka ahli warisnya atau keluarganya wajib membayarkan puasa tersebut, ya, baik dengan qada atau mengganti ataupun dengan membayar fidyah atau membayar denda. Nah, agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, mari kita pahami ketentuan-ketentuan puasa wajib, ya. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 3. 1. Berakal. 2. Baligh. 3. Mampu. Ya, pertama berakal, 2 baligh, 3 mampu. Ya, itu syarat puasa wajib. Siapa yang diwajibkan berpuasa? 1. Orang yang berakal. 2. Orang yang baligh. 3. adalah mampu. Ya, artinya dia tidak sedang dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa. Nah, kedua, syarat sah puasa. Dikatakan puasa itu sah apabila 1. beragama Islam, 2. mumayyiz, ya, atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari darah haid dan nifas. Lalu yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi ada waktu-waktu yang dibolehkan puasa, ada waktu-waktu yang dilarang berpuasa, ya, seperti malam hari itu dilarang berpuasa karena syarat berpuasa itu tadi adalah mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, itu waktu-waktu berpuasa. Nah, tadi syarat sah apa? Yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid ataupun nifas, dan yang keempat adalah di waktu yang diperbolehkan puasa.
Nah, selanjutnya rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa. Yang pertama apa rukun puasa? Niat. Ya, ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukan niat di dalam hati dengan ikhlas. Apabila diucapkan maka niat tersebut adalah sebagai berikut. Ini niat ya. Niat ini di hati saja. Tapi kalau masih ada yang mau untuk melafazkannya, ya itu hanya untuk belajar ya, untuk memperkuat niat atau mengingatkan kita tentang tujuan kita berpuasa. Tapi sebenarnya niat itu ada di dalam hati. Nah, niat untuk melaksanakan puasa dilakukan di malam hari sebelum memulai puasa ya. Nah, jadi untuk menjaga niat tadi seperti yang kita sebutkan tadi, boleh kita menyebutkan niat puasa tersebut. Yang kedua apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ya. Tadi rukun puasa satu niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini yang kita pelajari. Satu tadi kita membahas tentang syarat wajib puasa, yaitu satu, berakal, baligh, mampu. Kemudian syarat sah puasa, satu, beragama Islam, mumayyiz, suci dari darah haid dan nifas, dan yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, rukun puasa ada dua, satu niat berpuasa karena Allah, yang kedua menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Baik anak-anak kami sekalian, minggu depan kita membahas ya ini satu lagi, yaitu hal waktunya sudah mau habis mungkin ya. Itu saja, nanti kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan kita lanjutkan kepada puasa nazar ya, puasa nazar. Nah, anak-anak kami sekalian, nanti ini video akan diupload, silakan kamu isi absen melalui kolom komentar. Baik ya, kita akhiri dengan nanti setelah ini akan ada tugas ya, akan ada tugas seperti biasa dalam bentuk Google formulir. Silakan kamu jawab. Nah, silakan kamu jawab dengan baik ya. Insya Allah siapapun yang menjawab nilainya pasti ada. Baik ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta